Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ANSYS yang berbahagia, pada video kali ini saya akan membahas masalah post processing pada ANSYS Workbench. Sebagaimana kita ketahui, pada pembahasan video-video sebelumnya, kita membangun sebuah simulasi sampai bekerja dan menghasilkan sebuah solusi. Sekarang di sini saya akan memberikan kelanjutannya, apa yang bisa diperoleh dari sebuah simulasi. Untuk teori-teori yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan ini, silakan membaca buku literatur yang berkaitan. Di sini ada sebuah simulasi, yaitu sebuah pelat berlubang, ya. Misalnya kita beri fixed support di sebelah kiri, kemudian kita berikan sebuah line pressure di sebelah kanan, di sini, dengan arah menuju sumbu X sebesar misalnya 100. Kemudian solve, kita selesaikan, ya. Pertama, dia melakukan meshing secara otomatis karena memang saya setting secara otomatis di sini. Sampai akhirnya semua sudah selesai. Sekarang solution, apa yang menjadi solution dalam hal ini, ya? Pertama, kita klik kanan solution, ya. Klik kanan. Misalnya kita cari deformasi total, ya. Deformasi total adalah deformasi ke arah sumbu X, Y, dan Z yang dihitung secara vektoris, ya. Kita bisa juga memasukkan deformation direksional. Direksional itu di sini kita bisa ke arah sumbu mana. Ini secara default sumbu X, berarti hanya perpindahan ataupun deformasi ke arah sumbu X saja. Kemudian kita bisa, misalnya saya berikan deformasi direksional ke arah sumbu Y misalnya. Ini kita klik Y axis, ya. Ini bisa kita ganti, misalnya ya, ini tadi ke arah sumbu X, bisa kita ganti rename deformation sumbu X misalnya. Kemudian yang ini bisa kita rename sumbu Y misalnya. Kemudian apalagi adalah stress, ya. Di sini ada equivalent von Mises, maximum principle, middle principle, minimum principle, dan seterusnya. Untuk penjelasannya silakan buka buku literatur. Apa itu von Mises, maximum principle, dan seterusnya. Jadi saya tidak menjelaskan di sini. Kita klik, misalnya kita ambil von Mises, ya. Kemudian strain juga sama. Ada von Mises dan seterusnya. Misalnya kita ambil equivalent von Mises. Kemudian apalagi? Misalnya kita stress tool. Stress tool ini berhubungan dengan angka keamanan. Kita klik. Perhatikan di sini ada safety factor. Kemudian apalagi? Misalnya gaya reaksi, ya, force reaction.
Di mana letak force reaction? Di fixed support di sebelah sini tadi. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya, tadi kan kita sudah menyelesaikan, sudah solve. Kalau sudah solve, di sini solution information berwarna hijau. Kalau kita ingin mendapatkan data-data di sini, kita tidak perlu solve lagi. Tinggal klik kanan, evaluate all results. Oke, kita mendapatkan solusi total deformation. Ini tombol navigasi ini bisa untuk memindah-mindah seperti ini, Pak. Bisa lihat dari arah sumbu Z seperti ini misalnya. Solution deformation, total deformation, kemudian ini adalah directional X, ya. Directional Y, equivalent stress, kemudian equivalent elastic strain, ya, distribusinya. Kemudian safety factor. Apa itu safety factor? Safety factor adalah angka keamanan. Di sini 15 max min, artinya angka keamanannya ini sangat tinggi. Kemudian force reaction. Force reaction itu adalah gaya reaksi. Gaya reaksi. Perhatikan, ya, gaya reaksi ke arah bawah. Ya, ke arah bawah. Sebesar itu. Kenapa? Karena tadi, ya, kita line pressure-nya kita bikin sumbu Y, yaitu 100 Newton. Ya. Misalnya kita ingin ganti ini ke arah sumbu X 100, kemudian sumbu Y 0, ya. 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 Atau ya seperti itu, ya. Kalau kita melakukan perubahan pada gaya di sini di atas, sehingga solution information-nya ini berwarna kuning, kita mesti mencet solve lagi. Karena ada perubahan pada sistem. Oke, ini total deformation sekarang berubah menjadi seperti ini. Kemudian stress dan seterusnya. Oke. Ya. Sekarang apa yang kita bisa peroleh lagi setelah selesai melakukan simulasi? Ya. Yang pertama, display. Ya. Display. Display ini tampilan. Kalau kita ingin ini, sorry, bukan. Misalnya kita ingin mengatur arah orientasi pandangan kita secara jelas, maksudnya berapa derajat gitu. Kalau bebas, sudut bebas, kita bisa pakai ini. Tapi kalau pengen yang jelas, kita bisa pakai yang ini. Previous, rotate, kemudian rotate ke arah sumbu Y dan seterusnya. Ya, dan seterusnya di situ. Kemudian berikutnya adalah ini. Di sini ada contour dan smooth contour. Contour band. Kalau pakai contour band itu garis-garis distribusi tegangan maupun distribusi deformasi ini ada garis-garisnya secara jelas. Kalau pengen smooth contour, kita klik ini. Nah, menjadi smooth. Tidak ada batasan yang jelas seperti itu. Jadi ini tergantung keinginan kita, ya. Kemudian edge. Edge itu untuk menampilkan apakah elemennya perlu ditampilkan atau tidak. Kalau tidak ingin ditampilkan seperti ini, ya. Kalau ingin ditampilkan,
show element. Di elemennya ditampilkan. Kalau tidak, no wireframe seperti ini. Misalnya ini pakai kontur. Jadi seperti ini. Ini adalah distribusi dari deformasi, tegangan, dan seterusnya. Ya. Kemudian jika kita ingin vektor display itu arahnya dalam bentuk vektor. Misalnya total deformasi tadi kita bikin dalam bentuk vektor display. Seperti ini. Di sini ada anak panah. Jadi ke arah mana deformasinya terlihat di vektor display ini. Kita bisa proporsional atau uniform seperti ini. Terlihat di situ. Kemudian berikutnya probe. Probe ini jika kita menginginkan sebuah titik tertentu berapa nilainya, kita bisa klik probe. Misalnya gini. Ya, kalau kita bawa ke sini kan muncul angka-angkanya. Tergantung angka apa ini, terserah. Misalnya equivalent stress ya berarti probe ini pada angka-angka equivalent stress. Misalnya di sini kita klik ya berarti muncul angka itu. Titik-titik tertentu. Di ujung ini kita pengen cari. Berikutnya maksimum dan minimum. Maksimum kita klik, minimum kita klik. Artinya kalau di sini di root sebelah kiri ini kita klik equivalent stress, maksimum di sebelah sini, minimum di sebelah sini. Kalau deformation, maksimum di sini, minimum di sini. Ini nilainya ada di. Kalau yang kita klik probe tadi ada di bawah ini nilainya. Oke, itu permasalahan kontur, probe, dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah masalah kita selesaikan untuk yang result ini. Sebetulnya apa yang kita lihat di sini, deformasi yang kita lihat ini bukan deformasi sebenarnya. Ya. Ini hanya animasi aja, biar mata kita bisa melihat. Kalau angkanya real, tapi animasinya itu nggak real. Kita lihat di sini ada auto scale, bahwa hasilnya itu untuk bisa menampilkan gambar seperti ini sudah dikalikan dengan 2,3 kali 10 pangkat 5. Ini auto scale. Kalau kita pengen real atau true scale seperti ini, kelihatan apa? Nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan berubah atau berbeda. True scale. Kalau kita tidak ingin terjadi deformasi ya undeform. Berarti kan antara undeform dengan true scale kan nggak terlalu berbeda. Makanya di sini pakai auto scale. Kalau kita pengen lebih ekstrim, pengen bikin 5 kali auto scale juga bisa seperti ini. Oke. Itu masalah skala. Sekarang di sini ada image. Image ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah image to file, ya. Image to file. Nanti yang lain bisa di setting sendiri. Image to file adalah apabila Anda ingin membawa gambar ini ke dalam sebuah file gambar. Ya, langkah pertama yang paling mudah pakai pakai screen capture ya, tapi itu enggak bagus, tidak terorganisir dengan baik ya. Kita bisa membawa gambar ini image to file kalau pengen menyimpan ya, image to file. Di sini ada pilihan. Kalau pilihannya secara default seperti ini, Anda bisa nanti coba klik ya. Oke, misalnya nanti akan tersimpan di mana ya. Tersimpan di mana terserah. Misalnya saya mau simpan di my dokumen ya. Kemudian kita kasih nama ini misalnya pelat berlubang. Ya.
gambarnya pengen apa? PNG atau JPEG, TIFF, ada semua di situ ya. Pelat berlubang, kita save. Maka kita akan mendapatkan yaitu kalau kita lihat di sini di My Document, kemudian kita cari pelat berlubang, berarti kan ini yang barusan kita save, kita klik. Nah, ini gambarnya ini. Nah, kalau pengen latar belakang putih, ini kan latar belakangnya seperti kondisi asli ya. Maka pada saat Anda melakukan image to file, kita klik ini white ya. Current graphic kita hilangkan centangnya, kita pilih white, pakai legend atau tidak, image only, high resolution atau biasa, kemudian oke, misalnya pelat berlubang 1 gitu aja, save. Kita lihat seperti apa kondisinya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah pelat berlubang yang tanpa legend, kemudian latar belakangnya putih. Nanti misalnya kita mau bawa ini ke laporan dan seterusnya. Ini masalah image ya. Kemudian berikutnya adalah masalah tampilan. Misalnya kita ingin membandingkan berbagai tampilan ya. Kita bisa display, kemudian viewport ini. Kalau kita ini adalah single viewport. Kalau kita pengen banyak viewport bisa ini, ada 1, 2, 3, 2 horizontal, 2 vertikal. Misalnya kita pengen yang paling banyak 4 viewport. Jadi seperti ini. Ini kalau satu kita gerakkan, satu kita putar, yang lain muter semua. Nah, perhatikan seperti ini. Tapi ini bisa untuk misalnya yang pertama, yang gambar sebelah kiri atas adalah total deformation. Yang gambar sebelahnya ini kita klik deformation terhadap sumbu X. Kemudian gambar yang ketiga ini kita isi equivalent stress. Gambar yang keempat kita isi dengan force reaction misalnya. Oke, jadi bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Kemudian lagi yang bisa kita dapatkan dari post processing adalah membuat gambar-gambar setiap ini kan hanya tampil di sini. Bagaimana nanti kita akan tampil dalam sebuah laporan yang lengkap ya. Bagaimana setiap total deformation direction ini ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri. Ini kita kembalikan dulu ke single ya, one. Nah, caranya adalah misalnya gini, total deformation bentuknya seperti ini. Kita klik tadi di result image, tapi kita klik figure. Nah, ada gambar sendiri. Figur ini kita boleh kita rename misalnya dengan gambar deformasi total misalnya. Kemudian untuk deformasi sumbu X kita klik figur. Kita bisa ganti deformasi. Nah, kita klik kanan, rename deformasi X misalnya. Nanti bisa dicoba sendiri rename-nya ya. Misalnya deformasi Y dikasih figur. Equivalent stress kita kasih figur. Semuanya kita tampilkan. Ini kita kasih figur. Kemudian force reaction kita kasih figur dan terusnya. Gunanya untuk apa?
Kalau kita mau membuat sebuah laporan secara lengkap ya, laporan secara lengkap, kita bisa mencari di sini yaitu report. Kita klik ini. Nah, di sini ada report preview, home tool report preview. Ya. Atau ini. Sorry, ini aja report preview. Perhatikan. Ini adalah hasil dari simulasi kita yang sudah berupa laporan. Project ini bisa kita ganti dengan nama apa gitu. Secara lengkap. Lengkap. Ini sampai kadang-kadang sampai 20 atau 30 halaman. Ini lengkap, mulai dari tanggal, ini projectnya ini bisa kita ganti namanya, kemudian memakai produk versi apa, kemudian gambar awalnya seperti apa, kemudian ini ada daftar isinya, unit, konten, dan seterusnya, kemudian unit yang dipakai, modelnya, geometrinya, asumsi-asumsi yang dipakai ada di sini, properti, statistik, ya. Kemudian pada saat pemodelan memakai model seperti apa, materialnya, struktural steel, ada semua di sini. Ya, koordinat sistem yang dipakai, kemudian meshing yang dipakai, kemudian jenis analisanya, statik, struktural, ada semua. Ya. Kemudian ini adalah gaya tadi kan dalam statik struktural itu gayanya adalah unlimited, jadi tidak dipengaruhi oleh waktu. Sampai akhirnya hasilnya, total deformation-nya ada semua di sini. Ini gambar-gambar ini tadi kalau saya tidak ngeklik figur tidak muncul gambar ini. Ya. Di sini, ini. Direction and deformation semuanya ada. Equivalent stress ada semua di sini. Ya. Ini kita bisa print atau publish atau dikirim, send to mana? Misalnya send to Word. Maka kita bisa klik ini ke Microsoft Word. Nanti akan ada semua di situ. Kita bisa ganti nama untuk kita simpan, ya. Oke. Masih menyimpan dalam Word. Nah, ini sudah keluar. Sekarang di sini sudah muncul di MS Word. Kita bisa print atau berikan laporan ini secara lengkap. Project kita cukup panjang halamannya. Nanti bisa di save as dan seterusnya. Oke, itu masalah laporan. Kemudian berikutnya adalah animasi, ya. Bahwa ini ada animasinya di bawah ini. Animasi ini memberikan penjelasan pada audiens atau pada klien kita bahwa deformasinya itu seperti ini, ya. Animasi di sini bisa kita atur berapa skon. Misalnya kita bikin 4 skon berarti lebih lama, maksudnya frame-nya berapa dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau 4 skon seperti ini. Kalau otomatis dia biasanya autonya 2 skon, ya, kira-kira seperti ini.
animasi ini bisa kita simpan ya berupa file AVI atau MP4 ya. Jadi kita klik ini, export video file, kita klik. Kemana kita mau kirim ini ya, kemana kita mau kirim. Misalnya kita ke mau My Document, kemudian kita kasih nama misalnya pelat berlubang video misalnya ya, di My Document, save. Dia akan melakukan simulasi sampai selesai. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan videonya ya. Kita bisa klik cari di My Document, kemudian kita cari di sini pelat berlubang video. Nah, ini udah muncul. Kita bisa putar. Nah, ini adalah simulasinya. Kita bisa tampilkan dalam presentasi kita dan seterusnya. Oke, sampai di sini masalah post processing dengan mengambil contoh statik struktural. Apabila ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.